Kenyataan apa? Kenyataan Muhammad. Kalaulah ruh ini kenyataan Muhammad, maka ruh inilah yang sebenar-benarnya yang Muhammad itu. Ya, ruh itulah yang sebenar-benarnya Muhammad. Sekarang pemahaman yang mesti kita ambil, kita jazamkan. Jangan kita bertubuhkan ruh lagi. Hendaklah bertubuhkan Muhammad. Karena antara udah dengan Muhammad yang sebenar wujud itu Muhammad. Jadi jangan bertubuhkan ruh, tapi bertubuhkan Muhammad. Nah, kemudian Muhammad disandingkan dengan Allah. Kalaulah Muhammad disandingkan dengan Allah, mana yang sebenar wujud? Allah. Kalau Allah yang sebenar wujud, lalu Muhammad ini apa bagi Allah, Pak Rifai? Kenyataan. Kenyataan apa? Kenyataannya Allah. Kenyataan Allah. Sekarang coba Pak Sodikin jazamkan ke dalam hati. Apa yang disampaikan oleh Pak Rifai? Kalaulah Muhammad ini kenyataan Allah, jazamkan ke dalam hati Pak Sodikin, siapa Muhammad ini? Kalaulah Muhammad ini kenyataan Allah, Allah. ya Allah. Oleh karena itu, kalaulah Muhammad ini yang sebenar-benarnya Allah itu, maka tilik ke dalam hati, itikotkan ke dalam jiwa kita, jangan bertubuhkan Muhammad lagi, tapi bertubuhkan Allah. Kalau sudah bertubuhkan Allah, maka Allah lah yang zahir dan Allah lah yang batin. Kalau paham kita, Allah yang zahir dan Allah yang batin, jangan pula disebut lagi Allah zahir dan batin. Memang dah dia zahir dan batin itu apa juga disebut Allah zahir dan batin lagi, cukup Allah saja. Kalau sudah paham kita Allah, ya, jangan pula disebut lagi. Sebab kalau disebut, mesti jelas orangnya. Kalau jelas orangnya, nanti ditunjuk beda lagi pemahamannya. Di sinilah letaknya man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, memang Allah yang wujud zahir dan batin. Ketika itu keluh lidah ini, keluh lisan, kata yang tiada terkatakan, cukup dipahami, disadari dan diimani. Pandang selah kata Ustadz. Itulah konsep yang sebenarnya kita mesti mampu menyadari sesadar-sadarnya bahwa yang dikatakan rasa Tuhan itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Allah itu yang sebagai rasa, itu yang sebenar-benarnya. Ya, kalau masih ada rasa yang lain selain Allah, berarti ada dua Tuhan di situ. Sebab Tuhan satu-satunya yang bernama Allah, maka rasa Allah lah itu sebenarnya. Buktinya rasa Allah, kalau dijabarkan maknanya, pada saat rasa itu sampai di mata, disebut namanya basor. Pada saat rasa sampai di telinga, disebut apa nah? Sama. Pada saat rasa itu sampai di lisan, kalam. Itu dia rahasianya. Siap. Dari penjelasan Ustadz tadi mengenai rasa dan sudah sampai ke puncaknya, apakah kita ini seperti yang Ustadz katakan sudah menjadi Allah, atau kita ini Allahnya gitu Ustadz? Bagaimana penjelasannya Ustadz? Oh iya, alhamdulillah. Ketika kita sudah sampai kepada puncak makom Tuhan namanya, puncak makom Tuhan itu yang tersirat dalam satu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan hanya Allah semata-mata. Ketika sudah sampai puncak kita pada kalimat la ilaha illallah, Allah cuma yang ahad, Allah cuma yang wujud dan yang nyata. Apakah kita ini mengaku Tuhan? Apakah kita ini sudah jadi Tuhan? Tidak. Kita tidak mengaku Tuhan dan kita juga tidak menjadi Tuhan. Karena ilmu tauhid murni ini, ilmu ketuhanan ini yang kita pelajari dan kita pahami, setelah kita sampai kepada makna yang sebenarnya hanya Allah cuma yang ada, bukan berarti kita ini mengaku Tuhan, apalagi ingin menjadi Tuhan. Lalu apa makna sebenarnya ketika pemahaman kita sudah sampai kepada puncak muwahid atau ahad atau la maujud illallah? Pemahaman yang sebenarnya setelah kita paham Allah itu cuma Esa satu-satunya, disitulah kita sadar sesadar-sadarnya
bahwa diri kita ini tidak pernah ada sejak dahulu, sejak sekarang maupun yang akan datang. Jadi kalaulah diri kita ini tidak pernah ada dahulu, sekarang dan yang akan datang, lalu siapa yang sebenar-benar ada? Yang sebenar-benar ada dahulu, sekarang dan yang akan datang hanyalah Allah semata-mata. Jadi ilmu ini untuk memahami bahwa Allah sajalah yang wujud dan yang ada sejak mula adanya alam ini, dan sejak mula adanya kehidupan ini Allah lah yang ada semata-matanya. Jadi ketika diri kita tidak pernah ada, maka ketika itu orang tidak pernah ada dirinya, takkan pernah dia mengatakan dirinya Tuhan dan mengaku-ngaku Tuhan. Ya, jadi bahasanya begitu mungkin untuk memahami kita duduk di hakikat untuk menyatakan bahwa Allah sajalah yang wujud, Allah saja yang ada. Inilah yang kita lafazkan. Ini yang kita dawamkan. Ini yang kita lazimkan pada saat posisi kita kiaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, apa yang kita dawamkan pada diri kita? Itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan hanya Allah semata-mata, pada waktu berdiri, pada waktu duduk, pada waktu berbaring, pada waktu berjalan, pada waktu istirahat, pada waktu tidur, pada waktu kita memandang, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup. Awal, akhir, zahir, dan batin, hanya dialah sebenar-benarnya yang wujud dan yang nyata. Itulah konsep untuk memahaminya Pak Rifai. Iya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Berarti kita tidak boleh menganggap diri kita Tuhan. Iya. Karena hanya Tuhan yang wujud. Iya. Kita kalau kita sudah tahu Tuhan hanya yang wujud, berarti kita cukup diam saja dalam